Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan terakhir kita mohon agar Allah memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Hari ini kita ada di bulan yang penuh berkah tersebut. Oleh karena itu, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab betapa banyak di antara saudara kita, handai taulan kita, yang berdoa dengan doa yang sama, yang bulan Ramadan tahun lalu masih tarawih bersama kita, masih buka puasa bersama dengan kita, masih beraktivitas di bulan Ramadan bersama kita. Mereka, beliau-beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tentu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan syahrun azimun, syahrun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah tersebut adalah memahami dan juga mengimplementasikan betapa bulan Ramadan ini istimewa buat kita. Satu hal yang perlu kita ingat kembali sebagai wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, pengingatan untuk kita semua, bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memang turun pertama kali di bulan Ramadan. Ya. Menandai sebuah revolusi kehidupan manusia. Minadz dzulumati ilan nur. Yang diasto, yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, Al-Quran setelah turun di bulan Ramadan kemudian menjadi referensi bagi kehidupan manusia. Lalu hadirlah sebuah peradaban besar, peradaban Islam yang bermula dari kota Madinah, dari negeri Madinah, kemudian susul dengan Fathu Makkah, lalu menyebar ke seantero dunia, seantero bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Al-Qur'an, Islam meletakkan tiang-tiang dan bahkan juga sekaligus buah peradaban yang menerangi dunia berabad-abad lamanya. Yang kedua, tentu bulan Al-Qur'an dalam konteks bahwa bulan Ramadan ini sudah semestinya kalau kita memperbagus interaksi kita dengan Al-Quran. Saya jadi ingat akan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Satu kekhawatiran yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan lagi. Tentu menarik sinyalemen ini karena
beliau memprediksikan ada situasi di mana umat ini tidak begitu memperdulikan Al-Quran. Berpindah al-mahjur, berhijrah dari Al-Quran. Ada 3 makna penting dari kata al-mahjur ini. Yang pertama, malam yaqra'ul Qur'an faqad hajarahu. Orang yang tidak membaca Al-Quran itu adalah orang yang berhijrah darinya, dari Al-Quran. Yang kedua, man qara'ahu walam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Orang yang membaca Quran tapi tidak tadabbur, mengkaji makna pesan Al-Quran, itu juga masuk kategori orang yang berhijrah dari Al-Quran. Lalu yang ketiga, man qara'ahu wa tadabbaruhu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Orang yang membaca kemudian tadabbur, memahami makna pesan-pesannya tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga termasuk kategori orang yang berhijrah dari Al-Quran. Ramadan momentum terbaik buat kita semua untuk membaca, tadabbur, dan pasti mengamalkan ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh sebelum kita, semisal Imam Syafi'i, ulama besar yang kita kagumi, yang banyak jadi panutan kaum muslimin sedunia, kalau Ramadan tiba, beliau rata 1 hari menghatamkan Al-Quran 2 kali. Berarti 1 bulan kalau 30 hari itu bisa 60 kali hatam. Dan banyak lagi ulama-ulama besar yang memberikan keteladanan luar biasa kepada kita bagaimana memahami betul bahwa Ramadan adalah istimewa karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita mengingat kembali bahwa dahulu Al-Quran turun di bulan Ramadan, dan sekarang mari kita memaknai pula dengan pandangan istimewa. Hari ini di bulan Ramadan ini sikap kita, interaksi kita dengan Al-Quran juga istimewa. Dalam 3 pengertian tadi. Membaca, tadabbur, dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memperbagus interaksi kita dengan Al-Quran, dan Allah memberikan ampunan kepada kita, menjadikan kita orang yang beruntung, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa dikala kita berpisah dengan bulan Ramadan di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.